Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wahbihi nasta'in, ala muri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah hadir, dan hari ini sangat spesial sekali. Selain kembali ditemani oleh Ustadz Masrur, kita juga kehadiran penceramah yang kita tunggu-tunggu ini. Sebetulnya saya sudah mengundang beliau sudah lama sekali ya. Tapi justru yang berhasil ngundang malah Daina nih. Kalau Ustadz Masrur nggak boleh ditolak, bisa kualat kita nih. Ya, selamat datang kembali di kajian Rebuan Daina, dan hari ini kita bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Norman Zainal, Waketum Bidang Pemenangan Pemilu dan Kaderisasi Partai Bulan Bintang, dan menekan nominasi kita selama 45 menit sampai 1 jam ke depan. Baik, langsung saja kita persilakan kepada, saya panggilnya Ustadz Norman nih, udah cocok nih kayaknya. Udah cocok ya. Pada Ustadz Norman, Dr. Norman, kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu dan hadirin hadirat yang kami hormati yang bergabung dalam jemaah Daina kali ini, atas izin Allah yang Maha Kuasa dan atas bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berhasil duduk bersama dalam jamaah Daina kali ini dengan versi Zoom di zaman pandemi ini, dan kita akan sedikit membicarakan mengenai hal yang sangat krusial saat ini di mana seluruh dunia mengalaminya dan panik mengatasi bagaimana cara mencari jalan keluar dari masalah COVID-19 ini. Khusus untuk jamaah Daina, tentu kita tidak bisa membahas segala hal yang sangat luas. Kita fokuskan pembicaraan kita bagaimana cara mencegah terjadinya timbulnya klaster COVID pada jamaah di rumah ibadah. Jadi kita fokuskan ke arah bagaimana kita menjaga jamaah kita supaya jangan menderita COVID-19 dan jangan timbul adanya klaster COVID-19 di jamaah rumah ibadah kita masing-masing. Dan untuk itu kita mencoba mengangkat, merenung, ternyata ada hal yang perlu kita angkat kali ini adalah dengan tagline-nya patuhi protokol ibadah dan patuhi protokol kesehatan. Insya Allah dengan dua hal ini kita bisa mencegah terjadinya klaster COVID-19 pada rumah ibadah, rumah Allah yang kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliai Allah, kita masuk kepada materinya itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan mendengar apa itu COVID-19, apa itu SARS-CoV-2 virus, namun baiknya kita ulang lagi hal-hal yang mungkin belum kita ketahui. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa penyakit yang menyerang manusia ini pada dasarnya makhluk Allah juga. Sehingga badan kita ini bisa sakit, bisa cedera oleh makhluk Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Yang kalau kita tidak mengetahuinya dan tidak hati-hati terhadapnya, mungkin bisa menyengsarakan fisik dan bahkan menyengsarakan umat secara keseluruhan. Nah, untuk itulah mengenai virus ini saya sedikit menyampaikan bahwa ada perbedaan pengertian antara virus dan bakteria. Virus ini sendiri adalah makhluk Allah yang saat ini dianggap paling kecil yang ada, dan virus ini tidaklah selengkap bakteri kehidupannya. Kalau bakteri itu dia memiliki sel yang utuh, di mana sebuah sel layaknya sebuah rumah tangga, ada pagar rumahnya, dinding selnya, kemudian di dalamnya ada semua peralatan, perabotannya. Ada buat masak, ada buat
semua kegiatan yang dibutuhkan oleh sel, termasuk juga dalam sistem pertahanannya. Nah, bedanya dengan virus adalah virus ini dia tidak memiliki sel yang utuh. Dia hanya terdiri dari dinding sel, semacam dinding sel, tapi bukan dinding sel yang utuh juga, yang disebut dengan kapsid. Jadi demikian sederhananya dia. Dan di dalam kapsid inilah terdapat informasi genetik. Dia tidak mempunyai organ-organ yang lengkap, dia tidak bisa memproduksi makanan, energi, dia tidak bisa mengkonsumsi oksigen. Kenapa? Karena dia itu hanya susunan asam amino yang merupakan kode-kode genetik. Ibarat kalau kita bisa bilang bahwa badan kita terkecil itu adalah susunan dari asam-asam amino protein tersebut, seperti sebuah buku, kalau badan kita ini, kemudian susunan asam amino itu seperti deretan huruf-huruf saja. Terdiri dari deretan huruf saja. Nah, COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini, itu lebih unik lagi. Kenapa? Karena tubuhnya itu hanya terdiri dari seuntai deretan saja, yang kita sebut dengan RNA, ribonucleic acid. Yang hanya terdiri dari urutan asam basa, asam amino. Seperti urutan huruf-huruf saja. Kalau kita sederhanakan itu. Jadi AGTC seperti itu singkatan-singkatannya. GTACC gitu. Nah, seperti itulah sederhananya. Ada lagi virus yang dia double helix, dua untaian yang melingkar, yang disebut dengan virus DNA. Nah, jenis SARS-CoV-2 ini adalah virusnya RNA. Sehingga dalam kapasitas ilmu pengetahuan, dengan kondisi dia setengah hidup, kemudian asam amino itu di dalam laboratorium bisa disusun-susun, sehingga ada orang yang menganggap, dan memang sudah pernah ada juga orang yang mencoba membuat susunan asam amino itu. Asam amino itu adalah bagian terkecil dari protein, yang disusun-susun berderet-deret, sehingga membentuk sebuah untaian yang sangat panjang, dan itulah yang menjadi nanti RNA tersebut. Nah, seperti itu peliknya. Kecilnya nggak terlihat. Dan ukurannya itu virus SARS-CoV-2 ini tidak terlihat dengan mikroskop biasa. Makanya disebut dengan mikroskopik. Jadi sangat kecil sekali. Jadi ukuran dari virus SARS-CoV-2 ini berada antara 60 sampai 125 nanometer. Jadi ada meter, ada milimeter, kemudian ada mikrometer. Mikrometer itu 1/1000 milimeter. Mikrometer. Kemudian nanometer itu 1/1000 lagi mikrometer. Coba bayangin itu. Jadi 1/1000 milimeter. Kalau dari meternya sendiri 1/1 miliar. 1/1 miliar milimeter. Sehingga tidak mungkin dilihat mata, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, itulah kekhususan dari virus itu. Kemudian virus ini di dunia luar, kalau dia tidak di dalam sel hidup, dia tidak bisa hidup. Dia disebut sebagai dormant. Dia seperti mati. Dia seperti diem aja. Nggak bisa hidup, nggak bisa berkembang. Tapi begitu dia masuk sel hidup, dia bisa berkembang biak dengan memanfaatkan semua material yang ada di dalam sel. Jadi bahan untuk pembikin tubuhnya sendiri berkembang biak. Nah, itu hebatnya dia. Jadi kalau kita ibaratkan virus ini sama persis seperti virus komputer. Kalau virus komputer orang bisa memasukkan huruf-huruf ke dalam sebuah teks narasi, huruf A masuk kemana-mana, itu nanti bahasa yang ada di dalam teks tadi, itu nggak bisa orang baca. Ini maksudnya apa? Ini nggak jelas gitu. Sehingga perintahnya nggak jelas. Nah, dengan demikian nanti selnya akan ngaco. Tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya. Seperti itulah kira-kira gampangnya virus itu bekerja. Dan dia mengalami multifikasi yang sangat cepat ketika dia berada dalam kondisi yang sangat cocok untuk itu. Dan itu semua atas izin Allah. Dan kita sulit sekali mengikuti perkembangannya dan perubahannya. Berubah cuaca, dia juga berubah responsnya. Jadi demikian sulit itu mengenai virus.
Kemudian bedanya lagi virus dengan bakteri itu, kalau bakteri itu biasa bisa dimulai dari suatu tempat, jadi regional sifatnya, kemudian baru bisa meluas lagi. Tapi kalau virus dia bisa langsung spreading, seluruh badan kena, seluruh sel kena. Sehingga gejalanya akan lebih berat, semua badan terasa ngilu, dan seperti itu. Nah, virus-virus ini contohnya ya virus influenza, virus HIV, virus hepatitis, seperti itulah kira-kira. Jadi, itu mengenai beda antara virus dan bakteri. Bakteri itu sendiri kecil, jadi kalau dilihat di mikroskop juga susah melihatnya, tapi dia bakteri itu berkelompok, berkoloni. Nah, sehingga koloninya inilah juga yang gampang dinilai, dilihat. Sementara virus ini sama sekali tidak terlihat. Jadi kalau dibilang bangsa jin, nah mungkin dia juga jin ini. Nggak terlihat sama sekali dengan mata telanjang. Jadi harus butuh teknologi, pemahaman yang sangat tinggi, dengan tools tertentu baru kita bisa mengetahui apa itu jenis virusnya. Dan hebatnya, SARS-CoV-2 ini masih belum diketahui sifatnya dan masih belum diketahui bagaimana urutan semuanya itu. Kenapa? Karena menangkap virus itu sangat sulit. Karena kalau kita baru mengetahui kayak binatang, baru kita tahu misalnya buaya kayak bagaimana, harus ditangkap, harus dibedah, baru kita tahu, oh seperti ini kulitnya, tebalnya, ininya seperti ini. Nah, mempelajari virus juga seperti itu, harus ditangkap. Nah, bagaimana memelihara virus supaya dia bisa tetap hidup, supaya dipelajari, itulah ilmu yang sangat pelik, yang sangat susah, dan risikonya tertularnya sangat tinggi, harus diamankan sangat hebat gitu. Dan itulah teknologi yang disebut dengan teknologi nano. Kenapa? Semuanya dalam ukuran 1/1 miliar meter, 1/1 miliar meter ukurannya, yang tidak bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu, SARS-CoV-2 ini, virus ini, bisa masuk ke dalam tubuh itu. Sel itu sendiri punya dinding, punya pertahanan, sistem pertahanan masing-masing sel. Sama seperti sebuah gedung, punya security dia. Tidak semua orang-orang bisa masuk. Nah, SARS-CoV-2 ini bisa masuk dengan cara berikatan dengan enzim. Enzim itu semacam security-nya dari sel. Di dinding sel itu ada enzim yang namanya angiotensin converting enzyme, ACE2. Jadi ACE2. Nah, enzim inilah yang berikatan dengan virus dan dia membawa masuk ke dalam sel. Persis sama ketika kita misalnya mau ke istana, kita kan nggak bisa masuk sembarangan ke istana. Tapi kalau ada yang menjemput, mengantar ke dalam, kita pasti bisa masuk. Nah, seperti itulah. Dan sel-sel yang mengandung enzim ACE2 ini, paling banyaknya adalah sel-sel yang mengandung mukosa. Jadi yang sifatnya itu mengeluarkan lendir. Seperti di saluran nafas, saluran cerna. Namun demikian, sel-sel tubuh yang lain juga banyak mengandung ACE2. Karena itu hampir semua organ bisa kena. Kalau kita lihat di tabel ini, dari mulai saluran nafas, paru-paru, jantung, ginjal, mata, hati, hampir semua bisa kena. Tapi yang paling berat kenanya itu adalah di sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan pembuluh darah. Nah, cara masuknya seperti itu tadi. Dia berikatan dengan enzim itu yang memang sudah ada di sana. Dan kontur bentuknya itu bisa berikatan secara mekanik dan secara mikroskopik. Nah, itulah sel-sel yang ditarget oleh virus ini. Ketika dia masuk ke semua sistem, maka akan terjadi yang namanya multi-organ failure. Jadi gagal semua organnya untuk mempertahankan sistem kehidupannya. Nah, seperti inilah kita lihat gambaran. Ini kalau kita lihat paru-paru, ronsen paru-paru, yang atas adalah paru-paru yang sehat, di mana bagian yang hitamnya itu hampir homogen bagus. Nah, di bagian bawah itu terlihat paru-paru yang mengalami pneumonia namanya. Pneumonia. Jadi pneumonia itu meradang paru-parunya sehingga paru-paru itu mengeluarkan lendir, sehingga waktu di ronsen akan terlihat bayangan seperti jaringan yang berisi banyak air di dalamnya. Lendirnya kental sehingga gambarannya paru-parunya seperti berkabut atau seperti berbercak-bercak putih.
Jadi semua dokter kalau ngelihat seperti ini, wah ini pneumonia ini. Nah, pada zaman sekarang ini dengan menyebarnya wabah COVID ini, ketika gambar ini terlihat, semua orang sepakat ada dugaan atau diduga kuat ini sebuah penyakit yang baru muncul yang disebut COVID-19 ini. Nah, itu yang terjadi pada paru-paru. Nah, sekarang bagaimana dengan pembuluh darah? Nah, di dalam pembuluh darah seperti ini yang terjadi. Terjadi namanya koagulopati. Koagulopati itu sel-selnya, sel-sel darahnya menggumpal, membuat gumpalan-gumpalan sehingga menyumbat aliran darah. Coba bayangin kalau aliran darah yang tersumbat ini, kalau pembuluh darah jantung yang tersumbat, maka akan terjadi sudden death. Kalau pembuluh darahnya paru-paru, paru-parunya makin parah lagi. Nggak bisa dapat makanan sehingga makin sesak dan itu bergulung terus akan menimbulkan sakit yang sangat hebat yang harus masuk ventilator dan untuk memberikan oksigen yang bertekanan. Nah, ini dua mekanisme ini saja sudah pusing kita melihatnya. Sudah pusing kita mengurusnya, obat yang akan diberikan apa, dan seperti ini beratnya. Dan itu berlangsung dengan sangat cepat. Kemudian ada mekanisme lain yang menyebabkan penyakit itu makin hebat yang disebut dengan cytokine storm. Jadi badai sitokin. Jadi ketika virus ini masuk ke dalam sel-sel tubuh, dalam jumlah yang banyak, sel-sel tubuh itu akan memberikan perlawanan. Untuk memberikan perlawanan itu, dia keluarkan senjata-senjatanya yang disebut itu sitokin itu. Nah, sitokin itu nanti akan mengganggu juga semua pekerjaan dari jaringan dan sel-sel yang ada. Sehingga akibatnya semua sistem jadi kacau, dan tubuh akan jadi shutdown, dan itulah yang berujung kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tetap mengulang-ulang gejala COVID-19 ini. Yang paling sering itu, kenapa? Karena virus itu masuk ke dalam tubuh dan terjadi perlawanan oleh sistem pertahanan tubuh kita, maka yang pertama kali muncul itu adalah demam. Terjadi produksi panas di situ. Kenapa? Banyak terjadi pembakaran sel-sel, banyak terjadi pertumbuhan sel baru, sehingga di situ dibutuhkan pembakaran kalori yang tinggi, sehingga badan suhunya naik. Dan gejala ini bisa hampir dominan, 87%. Kemudian karena menyerang saluran nafas, dia batuk-batuk. Cuma karakteristik batuknya ini adalah batuknya kering, karena lendirnya kental. Kemudian gangguan kesulitan nafas. Karena dengan mekanisme tadi, nafas jadi akan sesak, pertukaran oksigen tidak bisa bagus, dan saluran nafas menuju ke sel yang disebut alveoli itu sendiri tersumbat juga. Kemudian seperti biasa ini, yang menyerang tenggorokan, pasti ada radang tenggorokannya nyeri, dan karena oksigen berkurang, itu nyeri kepala, mungkin juga pembuluh darahnya terganggu, kemudian badan-badan sakit semua ototnya. Dan yang lebih khas lagi pada COVID-19 ini adalah gangguan saraf yang ujung-ujung sarafnya ada di saluran pernafasan itu sendiri, pernafasan luar. Jadi akan terjadi gangguan ujung-ujung saraf tersebut sehingga penciuman orang terganggu. Orang nggak bisa mencium wangi-wangian, orang nggak bisa mencium bau yang menyengat, nggak tahu dia. Termasuk di situ pengecapan, karena saraf-saraf pengecapan itu berada di dalam mulut, di lidah, dan itu terganggu semua selnya. Sehingga orang akan kehilangan rasa. Tidak bisa merasakan pahit, pedas, semuanya datar, tawar. Dan orang akan sangat pusing banget ketika tidak bisa menerima indera yang lazim dia tiap hari dia rasakan. Oh, ini panas, ini dingin, ini wangi, ini tidak. Dan orang akan merasa hidupnya seperti shock sekali dia. Ini apa ini? Apa yang terjadi? Gitu. Kemudian di perut akan mual muntah dan diare. Dan akibat dari keseluruhan itu, pasiennya akan kehilangan tenaga, lemes. Kenapa? Karena semua proses terganggu. Nah, kalau kita lakukan ronsen, nah ini seperti ini lebih jelas. Ini gambar yang lebih jelas, perkembangan dari COVID-19 pada satu pasien ini. Paru-parunya penuh dengan bercak-bercak yang harusnya kanan-kiri ini hitam, lebih hitam dari ini. Nah, ini sekarang penuh oleh bercak-bercak putih. Nah, untuk memastikan lagi, biasa kita lakukan dengan pemeriksaan radiologi yang lebih canggih yang kita sebut CT scanning. Dan khas di sini CT scanning-nya akan terlihat
gambaran yang namanya ground glass opacity. Jadi di dalamnya itu ada gambaran putih di pinggir-pinggir parunya itu, dan itulah yang disebut ground glass opacity, GGO. Nah, kemudian kita masuk kepada bagaimana ngetes, mengetahui ini orang kena COVID atau tidak. Ada 2 tes yang dilakukan orang di dunia sekarang. Satu rapid test. Rapid test ini disebut rapid karena dia hasilnya cepat. Tapi yang diperiksa itu adalah darah yang ditusuk dari jari, kemudian dimasukkan ke dalam alat tes. Di sana itu akan bereaksi dengan untuk menilai ada reaksi imunoglobulin, reaksi pertahanan tubuh, yang 2 hal di sini, jenisnya IgG dan IgM. Ada 2 jenis reaksi pertahanan tubuh itu yang bisa dilacak, dan IgG dan IgM ini terbentuk ketika orang sudah pernah ketemu dengan SARS-CoV-2 itu. Jadi tidak langsung memeriksa SARS-CoV-2-nya, yang dinilai itu respons badan kita. Seperti ibarat kata badan kita kena luka bakar, kita tidak mencari apinya. Yang kita lihat, oh luka bakar, kulitnya menggelembung, ini kena luka bakar gitu. Nah, tapi kalau swab test yang kita lakukan dengan pemeriksaan PCR yang lebih mahal itu, di mana bahannya diambil dari sekret dari hidung dan tenggorokan, itu yang diperiksa adalah apakah di sana ada virus atau tidak. Bagaimana cara meriksanya? Nah, diperiksa di dalam laboratorium, susunan dari asam amino virus yang berada dalam hidung kita itu nanti dicocokkan oleh mesin terhadap susunan SARS-CoV-2 yang sudah dikenali orang. Ketika susunannya itu cocok, berarti dia jenisnya ini. Jadi susunannya itu ibarat untaian kata lah. Kalau sebuah kalimat pendek kita potong, kemudian kita susun lagi huruf-huruf lain, kalimatnya sama, wah ini berarti diproduksi oleh orang sama. Ini kalimat orang yang sama memproduksinya. Berarti jenisnya sama. Nah, dengan demikian bisa dipastikan kalau hasil PCR-nya positif, berarti di sana akan ada virus SARS-CoV-2 itu yang menyebabkan COVID-19. Walaupun demikian, ini berbeda dengan pemeriksaan bakteri lain. Kalau bakteri lain itu bakterinya ditangkap, dibiak. Setelah dibiak nanti ketahuan bentuknya betul-betul dia seperti itu dan bisa diuji cobakan dengan antibiotik. Kalau swab ini baru mencocokkan jenis yang diperiksa dengan template-nya, dengan bentuk dasar yang sudah diketahui rumusnya. Sampai segitu sulitnya. Jadi swab test, PCR test pun masih ada kemungkinan kekeliruan yang terjadi di situ. Jadi begitu banget rahasia Allah yang ilmunya luar biasa tersebut, dan kita diturunkan setetes dari lautan ilmu Allah itu, sudah pusing memikirkannya.